Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta taufik hidayahnya serta inayahnya pada kesempatan kali ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Novi Eka Arif Nintias bersama dengan teman saya Mbak Murniawasi pada kelompok 13 pada mata kuliah materi dakwah dengan tema dakwah Wali Songo. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian Wali Songo. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari dua akar kata, wali dan songo. Kata wali itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat atau kerabat atau teman. Sedangkan songo juga berasal dari bahasa kata Arab, yakni sana, yang maknanya sama dengan kata Mahmud, artinya terpuji atau mulia. Sementara yang lain, ada yang mengatakan songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya menunjuk pada bilangan 9, yakni wali yang berjumlah 9 orang. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam. Mereka dianggap kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan sakti berjaya kewijayaannya. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai materi dakwah, sebaiknya kita tahu nama-nama Wali Songo terlebih dahulu. Yang pertama, Sunan Gresik dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rohmat. Yang ketiga, Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maktum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Derajat dengan nama asli Raden Qasim Syaifuddin. Yang kelima, Sunan Kudus dengan nama asli Ja'far Shodiq. Yang keenam, Sunan Giri dengan nama asli Raden Paku. Yang ketujuh, Sunan Kalijogo dengan nama asli Raden Said. Yang kedelapan, Sunan Muria dengan nama asli Raden Prawoto. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, dakwah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Metode dakwah yang dilakukan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam proses Islamisasi Gresik pada abad ke-14 Masehi yang tercatat dalam babak Gresik 1 meliputi dua metode, yaitu yang pertama, metode dakwah melalui jalur perdagangan, dan yang kedua, metode dakwah melalui pendidikan pesantren. Sunan Gresik menggunakan cara moderat, artinya dalam berdakwah berkompromi dengan adat istiadat setempat. Dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel biasanya dikenal dengan Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi dan merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menikah dengan putri Raja Jampa. Sunan Ampel menyampaikan dakwah kepada orang-orang dengan menggunakan dasar yang sederhana, yaitu dasar akidah dan ibadah. Selain hal tersebut, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis yang dilakukan secara bertahap
Sunan Ampel juga mengembangkan pendidikan pesantren. Dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra sulung Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ia menimba ilmu kepada ayahnya sejak kecil, yang juga merupakan salah satu wali songo dan ulama terkemuka di tanah Jawa. Sunan Bonang adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa yang terkenal dengan kepiawaiannya meleburkan nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat. Sunan Bonang juga dikenal sebagai juru dakwah yang mumpuni. Ia menguasai fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lainnya. Sunan Bonang dalam berdakwah di Nusantara, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan media wayang dan media suluk. Dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah wali yang dikenal memiliki jiwa sosial tinggi, terlebih kepada masyarakat miskin. Jiwanya itu dicerminkan dalam ajaran catur piwulang. Dalam Sunan Derajat mengedepankan kebijaksanaan atau dikenal dengan metode dakwah bil hikmah. Di antara ajarannya yang terkenal adalah prinsip pepali pitu dan catur piwulang. Dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo di tanah Jawa yang tetap menghormati budaya setempat. Penghormatannya terhadap budaya dicirikan dengan masjid peninggalannya di Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Sunan Kudus menerapkan metode dakwah bilhal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha secara keseluruhan. Sunan Kudus menggunakan 4 pendekatan dalam penyebaran agama Islam, di antaranya yaitu: yang pertama, pendekatan secara adat istiadat yang ada di masyarakat. Yang kedua, menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka. Yang ketiga, menarik perhatian masyarakat Buddha dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan, seperti bangunan Menara Kudus. Yang keempat, memasukkan unsur-unsur Islami seperti Maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Dakwah Sunan Giri. Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dari jalur perniagaan. Selain itu, sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri juga disebut memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya. Sunan Giri juga pernah menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang cukup dikenal adalah Cublak-Cublak Suweng. Dakwah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama aslinya yaitu Raden Said. Sunan Kalijogo menggunakan metode yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Jawa kental dengan seni dan budaya, seperti wayang dan gamelan. Sunan Kalijogo pun gemar mempelajari ilmu mendalang dan seni kasustraan sebagai bekal strategi dakwahnya. Tradisi masyarakat itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo sebagai jalan dakwahnya. Ia memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui lakon, rit atau kisah, pewayangan yang diiringi gamelan Jawa. Selain wayang, Sunan Kalijogo juga menyebarkan ajaran Islam melalui tembang Jawa. Di antara lagunya yang terkenal adalah Lir Ilir, Turi-turi Putih, dan Lingsir Wengi. Karya lain yang ditinggalkan Sunan Kalijogo adalah Serat Dewa Runci, Kitab Suluk Linglung, dan Kidung Rumekso ing Wengi. Dakwah Sunan Muria. Sunan Muria adalah
salah satu wali songo yang berdakwah kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Ia menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Ia berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran yang disampaikan Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah SWT. Wirid, kesederhanaan, kedermawanan, ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat. Beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih dipelajari hingga saat ini adalah tembang Kinanti dan Sinom. Kemudian dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Syarif Hidayatullah merupakan wali penyebaran agama Islam di tanah Sunda. Keberhasilan dakwahnya tak lepas dari strategis politik dan pendekatan tradisi yang dilakukan. Proses Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan tradisi melalui berbagai adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sunan Gunung Jati berhasil memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Salah satu tradisi yang berkembang pada saat itu adalah peringatan hari kematian atau yang biasa disebut genduren selama 7 hari, 40 hari, sampai 100 harian. Tradisi itu berawal dari ajaran Hindu dan Buddha. Sunan Gunung Jati kemudian mengislamkan dengan bacaan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, membaca Al-Quran, dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ada beberapa tradisi Islam yang disebarkan kepada masyarakat tanah Sunda, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Itulah materi dakwah Wali Songo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.